Dok, kalau tadi silaturahmi ini bisa menurunkan tingkat stres dan juga kecemasan. Bener nggak sih dok, katanya kalau silaturahmi juga bisa menaiki imunitas tubuh dan bisa bikin panjang umur. Bener nggak sih dok? Itu bener banget gitu ya, karena seperti tadi dibahas nih, zaman sekarang ini masalah kesepian itu ternyata punya dampak buruk ya bagi kesehatan. Bahkan ada yang bilang kesepian ini bisa memperpendek umur orang gitu ya. Waduh, jadi jangan sampailah kita kesepian gitu ya. Dan manfaatkan nih momen silaturahmi ini untuk kemudian memperpanjang umur kita. Kenapa begitu? Karena ketika kita silaturahmi, kita terhubung dengan orang lain, itu membuat sel-sel tubuh kita yang baru itu menjadi muncul kembali. Dan itulah yang akan membuat adanya yang namanya regenerasi sel. Dan itu membuat kita menjadi lebih panjang umur karena kondisi kesehatan baik fisik dan juga mental kita itu terjaga. Berarti kalau bisa silaturahmi jangan cuma lebaran doang ya dok ya? Iya, tetap terhubung dengan orang-orang yang kita kasih, kan nggak harus ketemu ya. Bisa dengan share di media sosial kah, atau kita kontak, message gitu ya. Itu akan juga membuat kita punya kehidupan sosial yang baik tentunya. Oke dok, kalau misalnya lebaran nih, kan biasanya orang cuti bersama ya dok ya? Selain merayakan lebaran juga liburan bareng, ke tempat-tempat rekreasi bareng. Sebenarnya manfaatnya sama nggak sih dok sama silaturahmi ini untuk kesehatan jiwa? Buat kesehatan jiwa manfaatnya sama pentingnya gitu ya, karena kehidupan ini perlu yang namanya work-life balance gitu ya. Jadi work hard, pray hard, jangan lupa istirahat. Istirahat itulah. Play hard juga nggak dok? Iya, istirahat itulah rekreasi, jalan-jalan, menikmati kebersamaan di tempat-tempat misalnya wisata. Itu akan bermanfaat juga untuk menurunkan ya ketegangan indera kita. Sehingga hidup kita tuh menjadi lebih seimbang lagi, kita menjadi happy dan tenang. Cuma ya kadang-kadang orang saya lihat di tempat wisata itu tidak menikmati kebersamaan ataupun alamnya gitu ya. Banyak selfie mungkin dok. Banyak selfie dan sibuk dengan handphonenya. Nah, jadi disarankan untuk istilahnya mindfulness gitu ya. Jadi ketika kita sedang rekreasi, tamasya bareng keluarga, berlibur, itu betul-betul kita nikmatin lah momen tersebut sebaik-baiknya sehingga manfaat yang besar bagi kesehatan mental kita bisa kita dapatkan. Terkadang ya dok, kalau misalnya kita mudik ke tempat yang jauh kan macet ya dok ya. Macet, stuck di jalan, lama waktu di jalan. Bukannya mau silaturahmi, gembira-gembira malah bete dok. Jadi nggak mood dok. Gimana cara menyikapinya hal tersebut supaya tidak terjadi? Ya, jadi kemacetan itu sering bikin stres juga ya dia ya. Nah, kita di sini fokus pada apa yang bisa kita kontrol dan kendalikan. Kemacetan tuh nggak bisa kita kontrol dan kendalikan, tapi kalau perhatian, emosi kita, energi kita fokus pada hal yang nggak bisa kita kontrol, wah kita makin stres gitu ya. Dan itu juga jadi berujung kepada situasi di mobil mungkin yang jadi tidak kondusif, jadi emosional, marah-marah, kesel gitu ya. Nah, fokuslah pada apa yang bisa kita kontrol. Oh, ini macet nih gitu ya. Mungkin kita bisa ciptakan permainan-permainan yang seru saat di mobil. Ada kuis-kuis, games, tanya jawab, atau saling cerita misalnya tentang pengalamannya. Atau mendengarkan musik, nonton bareng-bareng. Hal-hal yang demikian tentunya akan merilis ya, menurunkan ketegangan kita, stres kita. Sehingga nggak kerasa tuh nyampe juga gitu ya. Macetnya terlewati juga. Kalau bikin lagu boleh dok di mobil? Benar, bikin lagu di mobil. Bikin karya ya dok ya? Iya, malah jadi keluar nanti satu album ya, kalau macetnya panjang. Nah dok, setelah lebaran nih biasanya silaturahmi itu suka terputus ya dok ya, sama keluarga, sama kerabat. Gimana caranya supaya silaturahmi tetap terhubung nih, lebaran maupun gak lebaran? Jadi selain dari momen lebaran ini, silaturahmi itu tetap harus ada gitu ya. Interaksi sosial, hubungan, komunikasi harus tetap terjaga. Meskipun kita saat ini berjarak mungkin sibuk dengan urusan dan kegiatannya masing-masing, tetapi berhubungan misalnya dengan telepon, WhatsApp gitu ya, itu saling berkomentar di media sosial akan tetap menjaga tuh hubungan komunikasi kita, interaksi kita tetap baik tentunya dia. Oke dok, boleh dikasih tips and trick mungkin ya untuk pemirsa di rumah seperti apa untuk menjalin silaturahmi tadi sudah disebutkan, selain di lebaran juga sehari-hari juga harus terus keep in contact ya dok ya. Seperti apa lagi dok tips-tipsnya nih dok untuk pemirsa? Silaturahmi kan sebenarnya ajang kita halal bihalal untuk bertemu dan juga ada momen saling minta maaf dan memaafkan gitu ya. Dan silaturahmi yang terputus tuh seringkali terjadi pada orang-orang yang memendam
perasaan negatif, dendam, rasa kesal dan marahnya itu berlarut-larut. Dan itu malah tidak baik ya bagi kesehatan jiwa kita. Nah, manfaatkanlah momen silaturahmi ini untuk kemudian minta maaf dan saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Misalnya Lebaran tapi orang-orang tuh tidak saling memaafkan, masih dendam. Ya. Seperti apa dok tips dan trik untuk pemirsa di rumah mungkin untuk bisa lebih saling memaafkan satu sama lain? Ya, jadi ada juga tuh ya silaturahmi itu tapi tanpa disertai dengan minta maaf dan memaafkan. Nah, itu yang bisa berujung kepada jadinya orang tersebut memendam perasaan negatif. Rasa kesal, dendam, marah, benci pada seseorang itu tidak terselesaikan dan itu bisa berdampak buruk ya bagi kesehatan jiwanya. Nah, pada saat silaturahmi manfaatkanlah momen yang sangat baik ini untuk minta maaf dan memaafkan. Minta maaf dan memaafkan itu bukan berarti menghilangkan masa lalu yang tidak enak, yang tidak nyaman, yang traumatis. Tapi artinya kita sudah bisa menguasai diri kita dan menyadari bahwa arti sebuah relationship itu lebih besar, lebih tinggi dari ego terhadap diri sendiri. Dengan minta maaf dan memaafkan, kita sudah selesai dengan diri kita dan siap untuk meraih masa depan yang lebih baik tentunya, Adia. Wah, dokter menarik sekali ya perbincangan kita tadi, sangat informatif, lalu juga tadi spesifik juga ya dok, ada jokes-jokes tentang Lebaran ya dok ya. Gak kerasa nih dok, durasi kita terbatas sebenarnya dok. Hari ini perbincangan sangat menarik sekali dan juga informatif. Terima kasih banyak dok. Sama-sama dia. Sekali lagi selamat Lebaran ya dok. Mohon maaf lahir dan batin. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena Hidup Sehat Plus saat lagi akan menyajikan informasi yang tentunya bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini pemirsa.